Halo para pemurid yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Anda semua dalam bab ketiga buku My Love Book. Mari kita luruskan pandangan di garis depan pelayanan ini. Kita semua sepakat kalau pernikahan itu sakral, sebuah covenant yang tidak main-main. Tapi masalahnya, gimana cara kita menuntun anak rohani agar melangkah ke sana tanpa tersesat? Banyak anak muda di komsel kita punya kebiasaan buruk yang aneh. Hobi jatuh cinta tanpa rencana. Mereka membiarkan emosi mengambil alih kemudi hidup mereka. Lalu setelah menabrak dinding pembatas dosa dan patah hati, baru menangis di hadapan kita, minta mujizat Tuhan untuk merenovasi kehancuran tersebut. Sebelum emosi mereka terlanjur hanyut, kita harus melatih mereka untuk menjadi seorang arsitek bagi masa depan mereka sendiri. Seorang arsitek nggak pernah membiarkan gedung pencakar langit dengan cara melempar batu bata secara acak, sambil berharap batu-batu itu tersusun rapi jadi istana dengan sendirinya. Mustahil. Mereka menggambar cetak biru, menghitung kekuatan fondasi, dan menetapkan kriteria material yang ketat. Waktu terbaik untuk menyusun kriteria ini adalah justru saat mereka masih dalam kondisi netral, alias lagi nggak jatuh cinta sama siapapun. Biar penilaian mereka tetap objektif, waras, dan nggak bias oleh kabut asmara yang membutakan logika. Langkah pertama yang harus kita ajarkan adalah membedahi ilusi terbesar, perbedaan tajam antara kasih dan asmara. Asmara sering diagungkan di media sosial itu sebenarnya hanyalah urusan fantasi dan ledakan neurokimia sesaat di dalam otak kita. Sifatnya menuntut, egois, dan selalu berpusat pada kenyamanan diri sendiri. Secara biologis, preferensi ketertarikan fisik di awal hubungan itu digerakkan oleh sirkuit otak purba. Namun, melalui sains, kita ditunjukkan fakta bahwa badai hormon penunjang asmara itu rata-rata cuma bertahan sekitar 2-4 tahun saja. Setelah itu, hormonnya surut, fantasinya pudar, dan mereka dipaksa menatap realita asli dari pasangan tanpa filter asmara lagi. Jika hubungan anak rohani kita hanya bermodal asmara, begitu hormonnya habis, komitmen mereka pasti juga ikut habis. Ini berbeda total dengan kasih Alkitabiah. Kasih itu bukan tentang perasaan labil, melainkan tentang keputusan kehendak yang sadar. Kasih itu memberi, berkorban, sabar, dan kekal. Asmara dunia berkata, aku mencintaimu karena kamu membuatku bahagia. Tetapi kasih covenant berkata, aku berkomitmen mengasihimu, bahkan di saat kamu sedang sangat sulit untuk dikasihi. Sayangnya, mayoritas anak muda di gereja hari ini meletakkan pondasi kriteria pada hal-hal yang sangat dangkal. Mereka silau oleh fisik atau kemapanan materi yang kelihatan di permukaan luar. Menilai calon pasangan cuma dari penampilan fisik atau isi dompet itu persis kayak melihat fenomena gunung es di tengah lautan luas. Apa yang kelihatan di permukaan cuma sebagian kecil yang terapung. Kehancuran kapal pernikahan biasanya bukan karena menabrak bagian atas gunung es, melainkan karena lambung kapalnya yang robek menghantam bagian dasar gunung es yang tersembunyi di bawah permukaan air. Bagian bawah itulah yang namanya karakter, integritas, penguasaan diri, dan pengenalan akan Tuhan. Mari kita bedah kriteria inti yang harus kita tanamkan pada anak rohani. Kriteria pertama, berkomitmen di dalam Yesus. Ini bukan sekedar status formal di KTP atau rajin ke gereja hari Minggu. Kencan dengan orang yang tidak percaya karena putus asa atau tekanan sosial adalah kompromi spiritual yang dilarang jelas oleh Alkitab. Pasangan mereka haruslah seorang yang rindu berjalan dalam rasa hormat, cinta mendalam, dan rasa aman di dalam Tuhan. Perhatikan konsistensi kehidupan rohaninya saat gak ada orang yang melihat. Apakah dia memilih waktu pribadi bersama Tuhan melalui saat teduh? Kalau dengan Tuhan saja dia nggak berani setia, apa jaminannya dia bakal setia saat badai datang? Jangan izinkan anak rohani menerobos tanpa restu orang tua dan memimpin rohani. Berani menerobos, tanggung resikonya sendiri. Kriteria yang kedua, memiliki visi hidup yang menyenangkan Tuhan. Jika dua orang akan berjalan bersama, mereka harus menarik beban ke arah yang sama. Mereka harus memandang iman, kekudusan, bahkan memandang dosa dengan cara yang pada dasarnya sama. Menyenangkan Tuhan bukan berarti wajib jadi pendeta. Apapun profesinya, orientasi akhir dari setiap mimpi dan kerja kerasnya haruslah untuk memuliakan Tuhan dan berdampak positif bagi sesama. Ingat, untuk menuntun mereka menemukan pasangan yang termotivasi oleh Allah, bukan oleh hasrat pribadi. Ingatkan anak rohani untuk membawa hubungan itu ke dalam komunitas rohani yang sehat agar topeng kepalsuan lebih mudah terbuka di tempat yang terang. Kriteria yang ketiga, integritas dari hal-hal kecil. Banyak anak muda berpikir, karakter asli seseorang baru diuji saat ada masalah raksasa atau godaan uang miliaran. Salah besar. Seorang yang setia dalam perkara kecil baru bisa setia dalam perkara besar. Perhatikan bagaimana cara dia bersikap dalam keseharian yang sederhana. Apakah dia mengerti dengan sabar atau menghormati rambu lalu lintas. Seseorang yang terbiasa kompromi dengan dosa atau ketidakjujuran kecil di masa pacaran
sebenarnya sedang membangun kebiasaan untuk melakukan pengkhianatan yang jauh lebih besar di masa pernikahan kelak. Kriteria yang keempat, dewasa secara karakter dan bertanggung jawab. Kedewasaan itu nggak ada hubungannya dengan angka usia di KTP. Banyak orang yang usianya sudah kepala tiga, tetapi kelakuannya masih seperti anak balita. Mudah ngambek, nggak konsisten, atau lari setiap kali ada masalah. Pernikahan Kristen adalah sebuah covenant, perjanjian seumur hidup yang tidak mengenal tombol reset atau opsi return. Pernikahan menuntut pertanggungjawaban penuh. Kriteria yang kelima, gambar diri yang sehat. Seseorang tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain dengan benar jika dia sendiri membenci dan belum selesai dengan dirinya sendiri. Luka-lukanya masa lalu, terutama yang bersumber dari kesalahan atau penolakan orang tua, sering jadi biang kerok utama hancurnya hubungan pernikahan anak muda karena mereka membawa sampah emosi itu ke dalam hubungan yang baru ini. Orang yang memiliki gambar diri yang sehat dalam Tuhan gampang dikenal. Tidak gengsi mengucapkan kata tolong, dan mereka tulus mengucapkan kata terima kasih. Hanya kasih Bapa Surgawi melalui Roh Kudus yang sanggup menyembuhkan luka batin tersebut secara tuntas. Kriteria yang keenam, sikap hidup yang positif. Hidup di bumi ini sudah penuh dengan tekanan. Hal yang paling nggak diinginkan anak rohani kita dalam rumah tangga mereka adalah pasangan yang hobi membawa aura negatif, keluhan, dan kepahitan dalam rumah setiap hari. Hubungan menjadi sangat sulit ketika kita secara egois memaksakan pasangan untuk merespon sesuatu dengan cara yang sama persis dengan harapan kita. Sikap hidup yang positif membuat pasangan mampu merayakan perbedaan dengan penuh hikmat. Kriteria yang ke-7, saling jatuh cinta. Menariknya, aspek saling jatuh cinta justru diletakkan di urutan paling bontot atau yang paling akhir. Paling ujung setelah aspek karakter rohani terpenuhi dengan baik. Ini tamparan keras buat logika dunia yang menaruh rasa jatuh cinta itu di urutan pertama. Ketika perasaan emosi sedang surut akibat kelelahan rutinitas hidup, komitmen kedewasaan yang didasarkan pada covenant itulah yang bertindak sebagai jangkar utama bahtera rumah tangga. Tanamkan prinsip ini. Sebelum mereka terlanjur jatuh cinta, mereka harus sudah menentukan kriteria pasangan hidup yang sesuai firman Tuhan. Jadi, sudahkah Anda memastikan bahwa pengajaran yang Anda berikan di ruang pemuritan hari ini didasarkan pada ketetapan firman Tuhan yang murni, bukan standar dunia yang rapuh?